kafir itu gerbongnya itu sallallahu Asyhadu alaihi anna Muhammadan wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin ilahil wahidil ma'bud. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sirril hayatil wujud wassababil a'zami likulli mawjud. Salatan tusabbitu fil qalbil iman wa tuhaffidunil Qur'an wa tufahhimunu minhul ayat wa tabtahu li biha nurul jannati wa nurun na'im wa nurun nadiri ila wajhikal karim wa ala alihi wa sahbihi wassalam. Amma ba'd. Yang kami hormati, kami muliakan para ustadz, para kiai serta sesepuh di Masjid Nurul Abidin yang mudah-mudahan diberkahi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua jamaah salat subuh yang insya Allah Allah akan berkahi, Allah akan rahmati. Sebabkan karena niat kita untuk mencari ilmu. Pagi ini ketika imam membacakan akhir surah An-Naba di rakaat pertama tadi, yang dibaca oleh imam itu surah ke-78 awal juz ke-30 halaman 582 An-Naba'nya, tapi yang dibaca oleh beliau halaman 583. Apa isinya? Isinya sebuah peristiwa besar di mana nanti kelak di yaumil akhir, pada hari di mana ruh dan para malaikat berkumpul, yauma yaqumur ruh wal malaikatu shaffa, berbaris, ruh kita semua beserta para malaikat akan dibariskan. Yauma yaqumur ruh wal malaikatu shaffa la yatakallamuna illa man adina lahur rahman wa qala shawab. Tak akan ada satupun yang berbicara kecuali Allah berikan izin untuk berbicara. Dzalikal yaumul haq, hari itu pasti akan terjadi. Inna andarnakum adzaban qoriba, tatkala didekatkan itu azab kepada orang-orang yang ingkar kepada Allah. Dalikal yaumul haq faman sya'at takhada ila rabbihi ma'aba. Inna andarnakum adzaban qoriba. Maka orang-orang kafir itu akan berkata, ya laitani kuntu turab. Wahai Tuhan, kalau tahu ada peristiwa ini, kalau tahu betapa besar azab yang akan menimpa diriku ini, ya laitani kuntu turaba, jadikan saja aku ini tanah. Surah ke-78 ini merupakan berita besar yang kelak nanti akan ada manusia ketika dihadapkan oleh hukuman akan takut, dan kemudian dia menyatakan diri di hadapan Allah, ya laitani, alangkah baiknya aku dulu untuk turaba, engkau jadikan tanah. Kalau hari ini kita dihina orang, direndah-rendahkan orang, marah kita kan. Kelak nanti pengen jadi tanah, pengen rendah Pak, nggak mau jadi manusia. Oleh karena itu, sebelum menghadapi peristiwa yang besar itu, Allah sudah takdirkan kita menjadi makhluk yang mulia, menjadi manusia. Maka bagaimana kita menghadapi peristiwa yang kelak besar itu? Perlulah kiranya kita mempersiapkan diri hari ini agar supaya
tidak menimpa kita peristiwa itu. Mudah-mudahan kita dimasukkan oleh Allah ke dalam jajaran orang-orang yang soleh. Mudah-mudahan kita kelak nanti di yaumil akhir dihisab dengan hisab yang ringan. Mau nggak kira-kira? Alhamdulillah. Yang penting ada kemauan dulu. Soalnya banyak yang nggak mau. Untuk memasuki surganya Allah itu murah. Datang saja ke masjid. Ikut sholat 5 waktu. Gak ada yang bayar masuk ke masjid itu. Gratis semua. Tapi kalau untuk masuk ke dalam neraka, harus bayar, Pak. Minum minuman keras bayar. Pijit-pijit bayar. Bayar mahal itu, Pak. Kok aneh kita, mau masuk surga yang gratis semua, kita berat. Tapi giliran masuk neraka, bayar kita mau. Di rakaat kedua, imam membacakan surah Al-A'la. Nah ini seperti seolah-olah alat bagaimana supaya kita menjadi tinggi di hadapan Allah nilainya. Di akhir surah Al-A'la itu, ini surah Al-A'la ini surah ke-87. Sebelumnya surah 86 At-Tariq. Setelah surah Al-A'la ini surah Al-Ghasyiyah, surah ke-88. Di dalam surah Al-A'la itu tadi imam di rakaat kedua membacakan qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntunglah orang yang membersihkan jiwanya. Setelah bersih jiwanya, wa dzakarasma rabbih fasalla, dan dia ingat kepada Allah, berzikir dia kepada Allah. Rabbih fasalla, lalu kemudian mendirikan sholat. Jadi bermunajat kepada Allah itu setelah jiwanya dibersihkan, ingatan kepada Allah terus menerus, fasalla, mendirikan sholat, maka sholat munajat setelah itu. Oleh karena itu, kalau prosesnya seperti tadi, qad aflaha man tazakka wa dzakarasma rabbih fasalla, maka insya Allah sholat kita akan khusyuk, Pak. Kenapa? Karena bersih dulu hati, qad aflaha man tazakka. Lalu setelah hati bersih diisi oleh ingatan kepada Allah, 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 Allah. Qalbu kita Allah. Lalu kemudian kita berdiri, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Yang lain tak ada yang besar dalam hati. Sehingga sholatnya menjadi khusyuk, kejumpa dengan kenikmatan sholat itu. Tapi yang terjadi, datang kita ke masjid, hati masih belepotan, boro-boro ingat Allah, yang penting aku memenuhi kewajiban sholat saja. Begitu Allahu Akbar, ingat jemuran, ingat makanan di rumah, ingat anak, ingat istri, ingat utang, ingat masalah semua. Sehingga Allahu Akbar hanya sekedar diucapkan saja bahwa Allah itu besar, sementara dalam hati kita yang besar itu banyak. Yang besar itu rupanya anak, yang besar itu rupanya istri urusannya, yang besar itu rupanya suami urusannya, yang besar itu rupanya amarah kita, yang besar itu banyak masalah dalam kolbu. Padahal yang disarankan dalam surah Al-A'la itu adalah qad aflaha man tazakka. Sungguh akan aflaha, akan mendapatkan kebahagiaan, akan mendapatkan kemenangan, akan mendapatkan kesuksesan mereka yang
kata zakah yang membersihkan jiwanya. Di dalam jiwa itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah titipkan dalam surah 91 surah As-Sams, Allah titipkan apa? Ujuraha wa taqwa. Dalam jiwa kita itu Allah menitipkan ujuraha, keburukan, ujur, wa taqwa, dan juga ketakwaan. Maka sungguh orang sungguh orang itu beruntung kalau membersihkan jiwanya, dibersihkan yang pujur-pujurnya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kalau dalam As-Sams itu, sungguh orang beruntung membersihkan jiwanya, wa qad khaba man dassaha, dan rugilah orang yang mengotori jiwanya. Kalau yang dibersihkan dalam jiwanya itu adalah ketakwaannya dibersihkan, sementara fujurohanya dibiarkan tumbuh, maka itu masuk golongan yang rugi. Qad aflaha man dassaha wa qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Rugi orang yang begitu. Cuman menjadi persoalan, Allah sudah pantau ini. Ini urusan-urusan membersihkan ini. Qad aflaha man zakkaha wa dzakara isma rabbi fasalla bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Kenapa tak mau diurusi? Membersihkan hati, berzikir kepada Allah, lalu kemudian mendirikan sholat dengan khusyuk. Kenapa enggak mau diurusi oleh kita? Bal tu'sirunal hayatad dunya, disebabkan karena engkau semua lebih mementingkan urusan dunia. Padahal kata Allah, bal tu'sirunal hayatad dunya, kau ini lebih mementingkan urusan dunia. Walal akhiratu khairu wa abqa, padahal akhirat itu lebih kekal. Akhirat lebih kekal. Lalu di ujung dari surah Al-A'la itu, inna hada lafis suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Urusan model begini itu sudah disampaikan, sudah ada dalam catatan suhuf-suhuf para nabi sebelumnya. Suhufi Ibrahim wa Musa, dalam suhufnya Ibrahim dan juga Nabi Musa alaihissalam. Jadi kaitan dengan membersihkan jiwa, ingat kepada Allah, mendirikan sholat, dan mengutamakan akhirat, karena akhirat itu lebih baik daripada dunia. Itu sudah ada dalam catatan di masa lalu para nabi sebelum Nabi Muhammad. Ada dalam suhufnya Ibrahim dan suhufnya Musa alaihissalam. Jadi urusan ini sebenarnya adalah urusan yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak Nabi Adam alaihissalam diturunkan dari jannahnya Allah, dari surganya Allah. Urusan seperti ini sebenarnya adalah urusan yang sudah menjadi rantai, mata rantai yang tak boleh putus. Ini ajaran kita, ini ajaran Islam ini bukan ajaran sejak awal Nabi Muhammad saja. Di periode awal, sejak Nabi Adam alaihissalam diturunkan oleh Allah, itu sudah ada aturannya. Dan itu sama. Dalam surah Al-Anbiya ayat ke-25, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Jadi tidak semata-mata Allah utus, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya
bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku. Jadi perintah sholat itu, perintah menyembah Allah itu bukan hanya berlaku di zaman Nabi Muhammad saja. Nabi-nabi sebelum itu pun sudah diperintahkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an menyebut itu surah Al-Anbiya ayat ke-25. Bahwa kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku. Tadi katakan tadi suhufi Ibrahim wa Musa. Ada dalam suhuf Ibrahim dan Musa perintah bersihkan jiwa, zikir kepada Allah, dan kemudian mendirikan sholat. Nah, para ulama dalam Aqidatul Awam misalnya merumuskan dalam Al-Quran itu berapa nabi yang disebutkan dalam Al-Quran. Dan disebutkan dalam bentuk syair lah. Syair di Aqidatul Awam itu Adamun, Idris, Nuhud. Mereka semua itu ada Adam, ada Idris, ada Nuh, ada Hud. Ma'a beserta Soleh wa Ibrahim kullu muttaba. Soleh, Ibrahim, kullu muttaba, masing-masing diikuti. Lut wa Ismail Ishaqu kada. Nabi Lut yang ke-7, Ismail ke-8, Ishaq 9, Yakub, Yusuf wa Ayyub buhtada. Yakub 10, Yunus, Yusuf, kemudian Ayub ke-12, Su'aib, Harun wa Musa wal Yasa. Su'aib, Harun, Musa, Yasa, al-Yasa. Nabi Zulkifli, Daud, Sulaiman, Taba. Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya. Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Nabi. Kemudian Isa wa Toha Khatimun Da'goya. Yang terakhir Nabi Isa alaihissalam. Toha itu Nabi Muhammad. Isa, Nabi Muhammad, Khatimud Da'goya, yang menjadi penutup. Maka tinggalkan jalan yang menyimpang dari kebenaran. Dihimpun oleh para ulama, nabi-nabi. Nah, lalu perintah-perintah Allah kepada para nabi itu yang tadi urutannya tadi. Pada Nabi Adam alaihissalam, tatkala Allah turunkan dari surganya Allah ke alam dunia, itu ada diabadikan dalam surah Al-Baqarah. Fatalaqa Adamu min Rabbihi kalimatin fataba alaihi. Maka kemudian Allah mengajarkan kepada Adam alaihissalam. Apa yang diajarkan oleh Adam apa yang diajarkan Allah kepada Adam? Kalimat, satu kalimat. Kalimat untuk apa? Untuk kembali kepada Allah. Fatalaqa Adamu min Rabbihi kalimatin fataba alaihi. Sebahagian ulama, jumhur ulama menafsirkan kalimat yang diajarkan Allah kepada Adam untuk kembali kepada Allah itu adalah kalimat yang ada dalam surah Al-A'raf ayat ke-23, yaitu berupa doa Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalimat tobat, ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah zalim kepada diriku, wa illam taghfir lana, kalau engkau tidak mengampuni diriku, wa tarhamna, dan tidak memberikan rahmat kepadaku, lanakunanna minal khasirin, sungguh aku menjadi orang-orang yang rugi. Sebahagian ulama menyebut bahwa kalimat itu adalah, tapi sebahagian lagi menyebut bahwa kalimat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Adam alaihissalam adalah kalimat tauhid.
kalimat tauhid. Lalu kemudian dalam surah Al-A'raf ayat ke-59, kepada siapa? Kepada Nabi Nuh. Jadi Adam, Idris. Kalau Nabi Idris itu Allah angkat ke langit. Nabi Idris ilmunya sangat tinggi kalau Nabi Idris alaihissalam. Tapi setelah Idris itu Nuh. Kepada Nabi Nuh alaihissalam dalam surah Al-A'raf ayat ke-59, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad arsalna nuhan ila qaumihi faqalu ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghair. Diutusnya Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya untuk berkata, katakan kepada kaum, ya kaum, ubudullaha, sembahlah Allah, ma lakum min ilahin ghair. Jangan engkau sembah ilah-ilah yang lain selain Allah. Jadi kalimat itu untuk menyembah Allah, gak boleh sembah selain Allah. Kalimat tauhid juga, la ilaha illallah, kepada Nuh. Lalu kepada Hud, itu ada dalam surah Al-A'raf ayat ke-65, wa ila ad ahaduhum Hud qala ya qaumi ubudullaha ma lakum min ilahin ghairu afala tattaqun. Jadi Hud alaihi salam juga diperintahkan oleh Allah untuk memerintahkan kaumnya. Kaum Hud ini kaum Ad, nabinya Hud. Untuk apa? Menyembah kepada Allah. Tauhid yang disampaikan, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi rangkaian itu tidak putus. Karena dalam surah Al-A'la tadi, suhuf Ibrahim wa Musa, di suhuf Ibrahim dan Nabi Musa sama ada. Kemudian setelah Nabi Hud, kemudian Nabi Soleh, perintahnya juga sama. Kepada Nabi Ibrahim, perintahnya juga sama. Wa Ibrahimu idh qala liqaumihi budullaha wattaqu dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sembahlah Allah dan bertakwalah kepada Allah. Kepada nabi-nabi yang lain juga begitu, perintah. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, oleh karena itu ini penting bagi kita, umat yang terakhir ini, memeriksa rantai, jangan sampai putus. Jadi gerbong kita ini jangan sampai terputus dari lokomotifnya. Rantai kita ini jangan sampai tak tersambung dengan rantai-rantai para nabi, para rasul. Bagaimana cara memeriksanya? Sederhana, kita bersyukur kepada Allah bahwa kita sudah menjadi orang yang beriman, sudah menjadi seorang yang muslim, dan kita sudah bisa melaksanakan kewajiban sholat 5 waktu. Kita bersyukur. Cuman rantai itu harus diperkuat lagi qalbu kita. Jangan sampai syariatnya kita jalankan, qalbu kitanya lari-lari kemana-mana. Jasad kita ikuti perintah Allah, tapi qalbu kita ngikut perintah yang lain. Sebab apa? Sebab yang Allah inginkan itu, menyembah itu dengan sepenuh keikhlasan hati. Tahap awal alhamdulillah kita perlu bersyukur bahwa kita sudah bisa di tahap awal. Ibaratnya orang tua kita manggil, ada beberapa anak, orang tua manggil, "Nak, sini." Kita itu adalah anak yang sudah menghadap. "Nak, ke sini." Dipanggil sama orang tua kita sudah ngadep. Cuman ketika orang tua kita mengatakan, "Nak, kamu tolong bantu ini." Nah, itu yang kita malas. Ngadep sudah. Sementara anak yang lain begitu dipanggil kabur dia, nggak mau dia. Nah, kalau itu anak nakal, nanti dapat hukuman itu.
Tapi kalau kita alhamdulillah sudah ngadap, cuman disuruh yang lebih spesifik kita nggak mau, malas. Ya minimal kita sudah hormat sama orang tua lah, dipanggil datang, dipanggil azan Allahu Akbar kita datang. Tapi ketika khusyuk dong, itu yang agak malas kita. Susah betul khusyuk gimana. Jadi dalam Al-Baqarah itu untuk semua manusia Allah panggil. Ya ayyuhan nas ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai manusia, sembahlah Allah yang telah menciptakan engkau dan orang-orang sebelum. Walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang-orang sebelummu Allah ciptakan juga agar apa? Agar supaya engkau bertakwa. Sudah kita ngadep ini, sudah kita menyembah Allah. Tapi kemudian dalam surah Al-Bayyinah surah ke-98 Allah meminta yang lebih spesifik. Apa itu? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidak aku perintahkan engkau menyembah aku itu kecuali dengan mukhlishina lahuddin. Orang yang membersihkan hatinya dengan yang fujurnya dibersihkan, dikeluarkan, ketakwaannya yang dipelihara, yang dijaga, maka beruntunglah orang yang seperti ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perkara hati, perkara jiwa ini jadi problem bagi kita hari ini. Disebabkan karena apa? Disebabkan karena pengetahuan kita terhadap kejiwaan ini, terhadap ruhaniyah ini sedikit. Karena dianggap itu urusannya urusan besar. Itu bukan urusan kita katanya. Ada mengutip satu ayat Al-Quran, Qulir ruh min amri Rabbi. Ruh itu urusan Rabbi, urusan Tuhan. Engkau hanya diberi pengetahuan itu illa qalila, sedikit saja pengetahuan tentang ruh itu. Jadi nggak usah dibahas katanya ruh itu. Ini problem. Ibaratnya kita punya kendaraan, punya mobil, tiba-tiba nggak jalan mobil itu, macet mobilnya. Terus kita tahu sebenarnya mobil ini nggak bertenaga disebabkan karena akinya yang sudah tak berfungsi. Cuman kita nengok aki itu made in Jepang. Made in Jepang. Ini bukan urusan kita, ini urusan Jepang ini. Kira-kira kalau kita menganggap ini bukan urusan kita, jalan nggak mobil kita? Nggak jalan mobil kita. Kalau menganggap aki itu urusan yang lain, urusan yang produksinya, yang memproduksinya. Bukan urusan kita itu, nggak bisa kita urus itu. Tidak, Allah menitipkan ruhani kepada diri kita ini, wa nafakhtu mir ruhi ini, ke dalam jasad kita ini, untuk kita urus, bukan untuk kita biarkan. Maka bagaimana mengurusnya? Salah satunya itu tadi, siapa yang membersihkan ruhaniyahnya, maka beruntunglah dia. Siapa yang mengotorinya, rugilah dia. Artinya apa? Mandat untuk mengurusi ruhani itu sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Kecuali dengan ikhlas, benar-benar menjalankan perintah Allah. Jadi dilibatkan qalbu itu, agar ibadah kita kepada Allah itu tidak main-main, agar ibadah kita kepada Allah itu sepenuh hati, segenap jiwa. Kadang ada yang bertanya, Pak, saya ibadah sudah bagus, doa sudah jalan, tapi kenapa ya masih susah hidup, masih nggak bisa menyelesaikan persoalan-persoalan, masih terus menghadapi kesulitan? Periksa, apakah kita berdoa dengan segenap jiwa dan raga atau tidak.
Kalau kita berdoa, kan sholat juga munajat, sholat juga kan permohonan kita kepada Allah. Kalau sholat kitanya tidak khusyuk, ibarat kita minta dong, tangannya minta ke sini, mukanya kemana? Ya jelas nggak dikasih lah. Coba aja anak kita kalau mintanya nggak sopan sama kita, Pak minta deh Pak, sama kita, sini ngadep dulu wajahnya, tengok dulu sini, baru dikasih. Mungkin kita seperti itu. Maka sulit kehidupan kita itu disebabkan karena apa? Karena munajat kita tidak Allah kabulkan, disebabkan karena kalbu kita tidak menghadap kepada Allah. Ini harus diperbaiki. Ini soal adab. Pada akhirnya juga soal adab. Karena Allah akan berikan solusi bagi siapa saja yang bertakwa kepada Allah. Karena Allah akan berikan jalan keluar bagi seluruh persoalan kehidupan kita. Pasti. Janji Allah tidak akan pernah meleset, cuman kitanya yang tidak bisa mengikuti adab dalam berdoa kepada Allah. Ini kita ambil contoh, Nabi Adam alaihissalam tatkala oleh Allah diturunkan dari surganya Allah, diturunkan di mana beliau? Dalam satu riwayat di Mekah diturunkan. Di Mekah beliau kemudian menghadap Ka'bah. Wow, masa Ka'bah sudah ada sejak zaman Nabi Adam? Dalam surah Al-Imran ayat 96 ini Allah menyampaikan satu firman, inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah paling awal, paling pertama yang dijadikan untuk manusia menyembah Allah itu adalah Bakkah, Ka'bah di Mekah, bi Bakkata di Mekah. Jadi sejak zaman Nabi Adam itu yang namanya Ka'bah sudah ada. Lalu Adam alaihi salam berdoa di Ka'bah itu. Di depan Ka'bah, di depan Multazam, Nabi Adam berdoa. Multazam itu dinding antara Hajar Aswad dengan pintu. Itu ada katanya Ka'bah itu didirikan oleh Nabi Ibrahim beserta Ismail. Dalam surah Al-Baqarah ayat ke-20, Nabi Ibrahim dan Ismail itu bukan membangun Ka'bah, tapi ropa, meninggikan. Nah, dalam Al-Quran dikatakan, wa idh yarfa'u Ibrahimul qa'ida minal baiti wa Ismail. Ingat ketika Nabi Ibrahim beserta Ismail meninggikan meninggikan fondasi Ka'bah, bukan membangun Ka'bah. Ka'bah dari awal sudah ada. Bahkan Nabi Adam alaihissalam tatkala turun ke bumi dari surganya Allah, berdoa di hadapan Ka'bah. Apa doanya? Allahumma innaka ta'lamu sirri wa adaniyati. Ya Allah, Engkau mengetahui rahasia diriku dan tindak tandukku. Faqbal ma'adzirat, maka terimalah permohonan maaf. Wa ta'lamu ma fi nafsi faghfirli dunubi, dan Engkau mengetahui apa yang terbersit dalam jiwaku, maka ampuni dosa dan kesalahanku. Wa ta'lamu hajati fa'atini su'ali, dan Engkau mengetahui kebutuhan-kebutuhanku, maka kabulkanlah permohonan. Allahumma inni as'aluka imanan yubashiru qalbi. Nah, ini penting. Ya Allah, aku memohon kepadamu diberikan keimanan yang meresap dalam qalbi. Meresap. Jangan iman yang setengah-setengah. Mohon kepada Allah itu iman yang meresap ke dalam jiwa itu. Wa yakinan shadiqan hatta a'lamu annahu la yusibuni.
dan keyakinan yang teguh sehingga aku yakin bahwa tidak ada apapun yang akan menimpaku illa ma katabtali, kecuali takdir yang telah engkau catat. Jadi keimanan itu sudah harus sampai kepada iman bahwa qada dan kadar, takdir yang ditetapkan Allah, khairihi wa syarrihi, baik maupun buruk, yang menimpa kita itu benar-benar atas izinnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi keimanan itu begitu. Sehingga kita ridho, waridho, sehingga kita ridho bima qadaita alayya, sehingga kita ridho terhadap ketentuan yang telah Allah tetapkan. Baik maupun buruk nasib kita hari ini, ridholah. Lalu perbaiki cara kita beribadah kepada Allah agar supaya apa? Agar supaya yang tadinya buruk nasib menjadi baik. Nasib-nasib buruk itu disebabkan oleh kita. Allah menetapkan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku ciptakan manusia itu dalam sebaik-baiknya ciptaan, termasuk sebaik-baiknya takdir. Kalau Anda mau bekerja, insya Allah Allah kasihkan rezeki yang banyak. Kalau kita bertawakal kepada Allah, insya Allah segala persoalan akan menemukan jalan keluar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, barangkali demikian saja yang bisa disampaikan. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.